剑玄。怎么回事？好强的剑气！剑三生，剑三生。成功了！水火相济萃取要领。想学啊？待闭眼蟾蜍将其吞噬。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Tales of Herdinghats episode ke-42. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chimu mendapatkan ujian politik dari Patriark Tianmo, yang singkatnya ujian tersebut ingin melihat bagaimana pandangan Chimu dalam sistem politik mereka. Yang singkatnya ujian tersebut dianggap lulus oleh Patriark Tianmo, dan juga setelahnya Chimu kembali bertemu dengan Yushu, yang Yushu meminta bantuan kepada Chimu, yang dimana bantuan tersebut adalah untuk menyelamatkan neneknya dari Yushu, yang dimana merupakan ibu dari Kaisar Yanfeng. Dan Chimu juga mendapatkan ancaman jika Chimu tidak bisa menolong nenek Yushu, maka Chimu akan mendapatkan hukuman dari Kaisar Yanfeng, yang dimana hukuman tersebut adalah hukuman mati. Yang singkatnya Chimu telah bertemu dengan neneknya Yushu, dan Chimu juga telah memeriksa tubuh dari neneknya Yushu yang terkandung 1023 racun berbeda, dan Chimu menerima misi ini untuk menyembuhkan neneknya Yushu, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan rencana Chimu untuk menyembuhkan neneknya Yushu dimulai dari para pasukan kekaisaran yang mereka melakukan pemburuan kata beracun yang di total dibutuhkan sampai 1023 sesuai dengan racun yang berada di tubuh dari neneknya Yushu. Untuk Chimu juga, ia juga mulai memproses untuk meracik ramuan obatnya, yaitu dengan Chimu membuat sebuah diagram formasi barisan yang Chimu pun menyerahkan diagram tersebut kepada Yushu dan meminta kepada Yushu untuk menyediakan pelayan sampai 1023 pelayan untuk mengikuti formasi diagram ini. Yushu sama sekali tidak mengerti rencananya Chimu, tetapi Yushu percaya kepada Chimu. Ia pun mengikuti perkataan Chimu untuk menyiapkan para pelayan, yang singkatnya pun formasi para pelayan telah dibentuk dengan para pelayan tersebut masing-masing memegang sebuah papan yang memiliki warna hitam dan juga putih. 木牌一面为黑色。 Yang setelahnya Chimu mengoperasikan para pelayan tersebut untuk memutar balikan papan tersebut sesuai dengan perintahnya Chimu. Hal ini membuat Yushu semakin kebingungan, tetapi dokter kekaisaran yang melihat hal ini, ia mengetahui apa yang dilakukan oleh Chimu, yang dimana Chimu melakukan sebuah sistematis simulasi dalam racun yang berada di tubuh dari neneknya Yushu. Hal ini pun membuat sang dokter kekaisaran kaget dan juga kagum kepada Chimu karena tak menyangka Chimu memiliki cara yang sangat cerdas. Chimu tetap melanjutkan rencananya, yaitu memerintahkan para pelayan mengikuti perintahnya untuk memutar balikan papan putih sesuai dengan perhitungan Chimu melalui cara kerja dari racun 1000 yang berada di tubuh neneknya Yushu. Sedangkan Yushu masih belum mengerti, dan di sana pun dokter kekaisaran menjelaskan kepada Yushu bahwasanya Chimu sekarang melakukan sebuah sistematis simulasi, yang dimana Chimu mencoba untuk meniru pergerakan racun di tubuh dari neneknya Yushu, yaitu dengan menggunakan metode papan putih dan juga papan hitam. Papan putih disebut Yin, papan hitam disebut Yang, dan tujuannya adalah untuk mencari pusat dari 1000 racun ini, karena 1000 racun tersebut memiliki satu pusat racun, yang dimana racun pusat itulah yang mengendalikan para racun lainnya. Jika racun utama itu dapat dinetralkan, maka neneknya Yushu akan bisa selamat. Singkatnya, setelah melakukan simulasi sangat lama, Chimu pada akhirnya telah menemukan pusat dari formasi racun tersebut.
yang membuat Cimu sudah bisa untuk membentuk obat penawarnya. Setelahnya pun Cimu mulai membuat resep obat penawar yang setelah resep obat itu jadi, para dokter kekaisaran membaca resepnya Cimu dan mereka semua kagum dengan resepnya Cimu. Ditulis dengan sangat teliti dan juga rapi, bahkan seperti sebuah irama, membuat mereka pun merasa bersalah karena sebelumnya mereka telah meremehkan Cimu dan mereka sekarang menghormati Cimu, dan hal ini juga membuka pandangan mereka kalau ilmu kedokteran di dunia luar masih banyak yang belum mereka ketahui. Setelahnya para dokter tersebut semakin dibuat kaget karena Cimu dapat meracik obat dengan chip vitalnya, karena biasanya mereka meracik obat menggunakan tungku dan juga api, tetapi Cimu bisa melakukannya di atas udara, yaitu dengan menggunakan chip vitalnya Cimu. 水火相济萃取药力。想学啊！ Singkatnya, Cimu telah berhasil meracik obat tersebut, dan setelah Cimu membuat obatnya, Cimu bertanya kepada para dokter apakah para dokter ingin mempelajari juga teknik chip vital pembuatan obat. Para dokter dengan semangat menerima tawaran Cimu. Hal ini membuat Cimu bingung kepada para dokter ini, kenapa para dokter ini tidak mengerti pembuatan obat dengan chip vital, padahal kata paman apoteker pembuatan obat menggunakan chip vital merupakan sebuah metode sederhana yang dipelajari oleh para apoteker. Singkatnya, obat yang telah dibuat oleh Cimu diberikan kepada Yushu untuk Yushu memberikannya kepada neneknya. Yushu mengantarkan obat penawar kepada neneknya, yang lalu pun neneknya Yushu memakan obat penawar tersebut. 待闭眼蟾蜍将其吞噬。 Yang tak lama kemudian, tiba-tiba saja tubuh neneknya Yushu merespon dengan racun-racun tersebut yang keluar dari tubuh neneknya Yushu. Karena obat sebelumnya telah menghancurkan pusat dari racun tersebut, membuat sisa racun lainnya langsung bubar dan keluar dari tubuh neneknya Yushu. Yang racun tersebut digambarkan seperti serangga, yang setelahnya pun para katak pemakan racun memakan semua racun-racun tersebut. Dan semua proses ini berhasil menyembuhkan neneknya Yushu dengan tampak neneknya Yushu yang telah kembali pulih dengan ia tersenyum kepada Yushu. Tetapi di saat itu Cimu melihat adanya katak beracun yang tidak bisa memakan sebuah serangga, yang Cimu pun menyadari kalau serangga itu merupakan serangga pengintai, yang Cimu tidak mengetahui serangga pengintai ini dari mana. Setelah kondisi neneknya Yushu yang membaik, neneknya Yushu mengajak Cimu untuk berjalan-jalan sambil neneknya Yushu menjelaskan kepada Cimu mengenai sebuah cerita yang berhubungan dengan racun sebelumnya. Yang inti dari cerita tersebut, neneknya Yushu memberitahu kepada Cimu bahwasanya setelah suaminya meninggal, ia pernah jatuh cinta kepada seseorang yang disebut sebagai Playboyu. Yang singkatnya, Playboyu ini telah diketahui oleh nenek Yushu bahwasanya merupakan Jet Potion King yang membuat 1000 racun sebelumnya, ataupun merupakan paman apoteker. Neneknya Yushu juga memberitahu karena ketampanan dan juga karismatik dari Playboyu ini membuat banyak wanita jatuh cinta kepada Playboyu, termasuk neneknya Yushu. Tetapi setelah identitas dari Playboyu yang telah ketahuan merupakan Jet Potion King, Playboyu langsung menghilang secara tiba-tiba dan tidak pernah ditemukan, yang alasannya karena Playboyu memiliki banyak musuh, yang artinya jika Playboyu dekat-dekat lagi dengan neneknya Yushu, maka itu akan membahayakan nyawa dari neneknya Yushu. Yang sebenarnya dalam satu kasus, neneknya Yushu dan juga paman apoteker, mereka berdua sudah saling jatuh cinta dengan identitas paman apoteker sebenarnya, yaitu Playboyu. Tetapi karena identitas Playboyu yang telah ketahuan sebagai Jet Potion King membuat ia merasa tak nyaman untuk mendekati neneknya Yushu karena takut dari para musuhnya akan mengincar neneknya Yushu juga. Yang jadinya Playboyu ataupun Potion Jet King ataupun paman apoteker memutuskan untuk pergi. Cimu yang mendengar itu cukup kaget dengan cerita ini karena Cimu baru mengetahui kalau paman apoteker ternyata memiliki kisah yang sangat romantis. Cimu kira paman apoteker seperti boneka yang tidak memiliki cinta ataupun perasaan, tetapi justru sebaliknya memiliki perasaan romantis, rela meninggalkan sang wanita tercinta untuk tidak menyeret ke dalam masalah pribadinya. Lalu pun Cimu bertanya kepada neneknya Yushu apakah neneknya Yushu menyalahkan paman apoteker yang telah memberikan racun 1000 kepada tubuh neneknya Yushu.
Nenek Yushu menjawab ia sangat yakin racun tersebut bukan berasal dari paman apoteker, melainkan racun itu berasal dari murid paman apoteker yang disebut sebagai Little Potion King, yang ternyata paman apoteker memiliki murid selain Cimo. Dan Nenek Yushu mengetahui kalau murid dari paman apoteker ini memang telah berkhianat kepada paman apoteker, yang sekarang murid tersebut berada di bawah pengawasan dari guru besar Kekaisaran Nyanka. Dan Nenek Yushu menyadari bahwasanya racun tersebut atas perintah dari guru besar Kekaisaran Nyanka. Waduh, semakin dalam aja masalah politiknya cuy. Kemudian pun kita berpindah kepada Little Potion King ataupun sang pengkhianat dari murid paman apoteker, yang di sana ia memberitahu kepada guru besar Kekaisaran Nyanka bahwasanya racun yang telah ia berikan kepada Nenek Yushu telah berhasil disembuhkan oleh seorang pria yang diketahui juga oleh Little Potion King, ataupun nama dari Little Potion King ini sebagai Fu Yuanqing, yang Fu Yuanqing mengetahui sang penyembuh dari Nenek Yushu merupakan murid juga dari guru yang sama, yaitu paman apoteker, dengan Fu Yuanqing menyebut Cimo sebagai juniornya. Fu Yuanqing bertanya kepada guru besar Kekaisaran Nyanka apakah mereka perlu untuk memberikan racun lagi kepada Nenek Yushu. Guru besar Kekaisaran Nyanka menjawab hal itu tidak diperlukan karena guru besar Kekaisaran Nyanka tidak ingin untuk Nenek Yushu meninggal dunia, karena itu bukanlah tujuan dari guru besar Kekaisaran Nyanka, melainkan tujuan dari guru besar Kekaisaran Nyanka hanya untuk melemahkannya saja agar Nenek Yushu tidak ikut campur dalam bidang politik terlalu dalam. Jadi di sini Mimi menjelaskan dengan bahasa ringkas, yang di sini guru besar Kekaisaran Nyanka merupakan pihak oposisi yang ingin melakukan reformasi kepada kekaisaran mereka, sedangkan Nenek Yushu berada di pihak yang berbeda, yaitu ia ingin melanjutkan kepemimpinan dari suaminya, yaitu sebagai kekaisaran yang seperti dulu yang para bangsawan memimpin. Tetapi karena Nenek Yushu yang telah lemah dalam bidang politik selama puluhan tahun ini, membuat guru besar Kekaisaran Nyanka telah banyak mempengaruhi para anggota mereka ke pihak mereka sebagai oposisi, yang artinya Nenek Yushu akan sulit lagi untuk bisa mencampur aduk politik mereka. Jadi tak perlu lagi untuk membuat Nenek Yushu keracunan karena masalah politik sekarang sudah berada di pihak dari guru besar Kekaisaran Nyanka. Dan juga berita mengenai guru besar Kekaisaran Nyanka berada di kondisi kritis memang benar, dengan tampak tubuhnya dipenuhi oleh perban yang menandakan kalau ia sekarang masih berada di proses penyembuhan. Kembali kepada Cimo dan juga Nenek Yushu yang juga menceritakan mengenai masalah politik kekaisaran ini, yang dimana Nenek Yushu juga secara tidak langsung menyadari bahwasannya sistem reformasi dari guru besar Kekaisaran Nyanka, yaitu pihak oposisi, sekarang telah berhasil. Bahkan sang Kaisar Yanfeng juga tidak bisa untuk menghentikannya, tetapi sebagai bentuk kesetiaannya sebagai kekaisaran, ia tetap mencoba untuk menyembuhkan ibunya ataupun sang Nenek Yushu ini dengan cara meminta bantuan kepada Cimo, yang bahkan justru hal itu akan memberikan dampak buruk kepada Kaisar Yanfeng, karena Kaisar Yanfeng telah menodai jati dirinya sebagai kaisar untuk menyelamatkan Cimo dari desak pihak bangsawan lainnya untuk memberikan hukuman kepada Cimo, karena bagi keluarga bangsawan yang telah mendukung pihak Dasu ataupun disebut sebagai orang telantar merupakan sebuah penghinaan. Tetapi itu semua dilakukan hanya untuk menyelamatkan sang ibu, yaitu Nenek Yushu ini. Cimo pun memahami kalau dirinya masih belum dihargai penuh oleh pihak kekaisaran karena asal-usulnya yang berasal dari desa terbuang ataupun wilayah Dasu. Setelahnya Nenek Yushu bertanya kepada Cimo bagaimana kondisi dari paman apoteker, dan juga bertanya apakah paman apoteker lah yang telah mengirimkan Cimo untuk menyembuhkan dirinya. Sambil di sini Nenek Yushu mengeluarkan ekspresi penuh akar rindu kepada paman apoteker karena rasa cinta yang masih belum bisa dilupakan. Cimo hanya menjawab paman apoteker baik-baik saja, dan setelahnya pun Nenek Yushu meminta kepada Cimo untuk pergi beristirahat karena Cimo juga telah bekerja keras untuk menyembuhkan dirinya pada hari ini. Kembali ke tempat guru besar Kekaisaran Nyanka, di sana Fu Yuanqing ingin bertemu dengan juniornya yaitu Cimo, yang hanya bertujuan sebagai senior yang menyapa kepada juniornya. Tetapi guru besar Kekaisaran Nyanka menyarankan untuk tidak melakukan hal itu karena Fu Yuanqing merupakan buronan di tempat ini. Jika Fu Yuanqing ketahuan oleh pihak kekaisaran, maka Fu Yuanqing akan diburu atas tindakan kejahatan Fu Yuanqing yang telah meracuni Nenek Yushu. Mendengar hal itu membuat Fu Yuanqing merasa marah karena dirinya meracuni Nenek Yushu karena perintah dari guru besar Kekaisaran Nyanka, tetapi malah dirinya yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya akademi telah memulai pembelajarannya, dengan Cimo juga telah masuk ke dalam kelas pertamanya yang merupakan pembelajaran pedang. 怎么回事？好强的剑气！
剑三圣，血三生， Yang di sana Cimu dibuat kaget dengan pengajar dari kelas pedangnya yang merupakan Master Jian yang merupakan anggota dari Sekte Tianmo. Cimu tak menyangka para anggota Sekte Tianmo tidak hanya Patriark Tianmo saja yang menjabat di Akademi Taiyue, tetapi juga Master Jian. Di sana Master Jian memberikan pembelajaran kepada para murid-murid mengenai teknik berpedang, sekaligus juga memberikan motivasi kepada mereka semua dengan memberitahu idolanya yang dimaksud oleh Master Jian merupakan Pak Kades. Cimu pun cukup kaget karena baru menyadari Master Jian juga mengidolakan Pak Kades. Setelahnya Master Jian juga memberikan saran kepada semua orang untuk tidak meremehkan teknik berpedang walaupun itu merupakan teknik berpedang dasar. Master Jian memberitahu kalau dirinya pernah dikalahkan oleh seseorang yang masih berada di ranah embrio dengan hanya menggunakan teknik pedang dasar saja, yang dimana cerita ini merupakan kejadian sebelumnya waktu Cimu mengalahkan Master Jian. 以前遇到一个灵胎境的小绝，却被他用木剑击破出无比扎实。你个小孩这么厉害！ Cerita tersebut pun membuat semua orang kaget dan bertanya-tanya siapa orang yang telah mengalahkan Master Jian tersebut. Dan Cimu sendiri hanya terdiam sambil tersenyum karena Cimu tahu Master Jian sedang menyinggungnya. Dan setelahnya pun pembelajaran berpedang mereka dimulai. Tetapi di saat itu Master Jian mengajak kepada Cimu untuk ikut bersamanya bertemu secara pribadi. Tetapi sayangnya setelah itu cerita dari serial Donghua Tales of Erdingat episode ke-42 bersambung. Dan Mimin harap pada episode kali ini tidak membuat kalian pusing karena episode kali ini penuh akan politik. Semoga kalian masih bisa menikmatinya. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 剑玄，怎么回事？好强的剑气！